Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vika Salibatun Nuraini dengan NIM 222070616. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai puisi dan juga citraannya. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengekspresikan perasaan, pikiran, atau imajinasi seorang penyair melalui bahasa yang indah dan penuh makna. Puisi tidak terikat oleh aturan gramatikal yang ketat, sehingga memungkinkan penyair untuk bermain-main dengan kata, irama, atau rima untuk menciptakan efek estetika yang unik. Lalu pada puisi ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, bahasa konotatif. Penggunaan kata-kata yang mengandung makna kiasan atau simbolis untuk menciptakan lapisan makna yang lebih dalam. Misalnya, kata senja tidak hanya merujuk pada waktu sore hari, tetapi juga melambangkan kesepian atau akhir dari suatu masa. Selanjutnya, karakteristik irama dan juga rima. Pola bunyi yang berulang dan teratur menciptakan irama yang khas dalam puisi. Rima adalah persamaan bunyi pada akhir baris, sedangkan irama berkaitan dengan panjang pendeknya suku kata. Yang ketiga adalah penggunaan diksi. Penggunaan diksi ini menggunakan kata-kata yang tepat dan juga indah untuk menciptakan citraan yang kuat dan membekas di benak pembaca. Yang terakhir ada multi-interpretasi. Sebuah puisi dapat memiliki banyak penafsiran, tergantung pada latar belakang dan juga pengalaman pembaca. Hal ini membuat puisi menjadi karya yang kaya akan makna dan juga selalu relevan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari puisi. Fungsi dari puisi ini sendiri ada 4. Yang pertama, sebagai sarana mengekspresikan diri. Puisi menjadi wadah bagi penyair untuk mengungkapkan perasaan dan juga pikiran yang paling dalam. Yang kedua adalah sarana komunikasi. Puisi memungkinkan penyair untuk berkomunikasi dengan pembaca secara emosional maupun secara intelektual. Selanjutnya adalah sarana pendidikan. Puisi sebagai sarana pendidikan ini dapat mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan juga memperluas wawasan dan mengasah daya pikiran. Nah, selanjutnya adalah sarana hiburan. Pada sarana hiburan, puisi dapat menjadi sumber hiburan dan juga kesenangan bagi pembaca. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada materi yang kedua, yaitu mengenai citraan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari citraan. Citraan adalah gambaran yang tercipta di dalam benak pembaca akibat penggunaan kata-kata yang hidup dan juga imajinatif dalam sebuah karya sastra, khususnya puisi. Citraan memungkinkan pembaca untuk merasakan, melihat, dan bahkan mencium apa yang digambarkan oleh penyair. Dengan kata lain, citraan adalah alat yang digunakan penyair untuk menciptakan dunia imajinatif yang dapat dinikmati oleh pembaca. Lalu, citraan ada beberapa ya. Yang pertama ada citraan visual. Nah, pada citraan visual ini menggambarkan sesuatu yang dapat dilihat seperti warna, bentuk, atau pemandangan. Contohnya, langit biru cerah seperti samudra tanpa batas. Selanjutnya ada citraan auditori. Nah, citraan auditori ini menggambarkan sesuatu yang dapat didengar seperti suara, musik, atau bunyi alam. Contohnya, suara detak jantung berdebar kencang seperti drum perang. Yang ketiga ada citraan kinestetik. Nah, pada citraan kinestetik ini menggambarkan gerakan atau sensasi fisik seperti sentuhan, suhu, atau berat. Contohnya, angin sepoi-sepoi membelai rambutku dengan lembut. Selanjutnya ada citraan olfaktori. Nah, pada citraan ini menggambarkan bau atau aroma dari sesuatu. Contohnya, harum bunga melati memenuhi ruangan. Selanjutnya ada citraan gustatori. Nah, citraan gustatori ini menggambarkan rasa dari sesuatu. Contohnya saja, manisnya madu meleleh di lidah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi citraan. Fungsi yang pertama membuat puisi lebih hidup.
Citraan membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Mulai merasa sedih atau merasa senang, pembaca akan ikut terbawa oleh apa yang penyair ingin sampaikan pada puisinya. Lalu, fungsi yang kedua menguatkan makna puisi. Citraan dapat memberikan makna yang lebih dalam pada sebuah puisi dan membuat pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami. Jadi citraan ini memperkuat puisi itu supaya pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca itu lebih bisa tersampaikan dengan citraan-citraan tersebut. Fungsi selanjutnya menarik perhatian pembaca. Citraan yang menarik dapat membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca puisi dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada fungsi membangkitkan emosi. Citraan yang tepat dapat membangkitkan berbagai emosi pada pembaca seperti sedih, senang, marah, atau takut. Oke, kita telah membahas mengenai pengertian puisi dan juga pengertian dari citraan. Selanjutnya kita akan beralih kepada contoh dari puisi dan juga analisis citraannya. Saya akan membacakan puisinya. Hutan sunyi. Hanya dedaunan yang berbisik, angin berhembus, membawa aroma tanah. Burung berkicau, mengiringi langkah sepi. Nah, pada puisi tersebut terdapat dua citraan ya. Yang pertama ada citraan olfaktori dan juga citraan auditori. Nah, citraan auditori pada puisi ini terdapat pada kalimat hutan sunyi dan hanya dedaunan yang berbisik, burung berkicau. Citraan auditori ini menciptakan suasana yang tenang dan juga damai. Selanjutnya ada citraan olfaktori. Terdapat pada kalimat aroma tanah basah. Citraan olfaktori ini menambahkan kesan alami pada puisi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai puisi dan juga citraannya. Terima kasih atas waktunya dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.